Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Amelia Mutmainah dengan NIM 0517325541 dari Prodi Ilmu Komunikasi UTU PBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah perencanaan program komunikasi, yaitu mengenai perencanaan program komunikasi internal untuk meningkatkan keterlibatan karyawan di era digital. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang, yang dimana pada era digital saat ini, komunikasi internal menjadi kunci utama dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama dalam peningkatan keterlibatan karyawan. Kedua, pada keterlibatan karyawan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan budaya perusahaan yang positif. Selanjutnya, dalam bab 2, mengenai analisis situasi dan perumusan masalah, yang dimana analisis situasi memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui. Di antaranya, terdapat kondisi organisasi, yaitu banyak karyawan bekerja secara hybrid atau remote sehingga komunikasi tatap muka terbatas. Yang kedua, teknologi digital, yang dimana tersedia platform komunikasi internal seperti aplikasi chatting, email, portal perusahaan, namun dengan itu penggunaannya belum optimal. Selanjutnya, tingkatan keterlibatan. Survei internal menunjukkan keterlibatan karyawan yang masih di bawah target dengan rendahnya partisipasi dengan program perusahaan dan umpan balik. Yang terakhir, adanya budaya organisasi, yang dimana perlu adanya budaya terbuka dan transparan agar komunikasi berjalan dua arah. Selanjutnya, terdapat perumusan masalah, yang dimana kita harus mengetahui bagaimana menjangkau karyawan secara efektif di berbagai lokasi dan waktu. Bagaimana mengintegrasikan teknologi digital dalam komunikasi agar menarik dan efektif. Bagaimana menyusun konten, komunikasi yang relevan dan memotivasi karyawan, serta bagaimana membangun budaya komunikasi internal yang partisipatif. Selanjutnya, pada bab ketiga, yaitu mengenai perumusan tujuan dan strategi program. Dalam tujuan program, yang pertama, meningkatkan frekuensi dan kualitas komunikasi antar karyawan dan manajemen. Yang kedua, meningkatkan partisipasi antar karyawan dalam diskusi dan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, mendorong budaya keterbukaan dan umpan balik. Dan yang terakhir, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau seluruh karyawan secara mudah dan interaktif. Pada strategi program, terdapat strategi teknologi, yaitu yang memilih dan mengoptimalkan platform komunikasi digital yang user-friendly dan mudah diakses. Yang kedua, strategi konten, menyediakan konten yang informatif, inspiratif, dan menghibur dengan format multimedia. Yang ketiga, strategi partisipasi, yaitu seperti mengadakan event virtual. Dan yang terakhir, strategi budaya yang melibatkan pimpinan sebagai contoh komunikasi terbuka dan mendorong feedback rutin dari karyawan. Selanjutnya, pada bab keempat, yaitu mengenai perencanaan implementasi dan taktik tahapan implementasi, yaitu diantaranya persiapan. Yang kedua, peluncuran program. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang keempat, evaluasi. Terdapat taktik khusus juga, yaitu membuat newsletter digital berisi update perusahaan dan cerita sukses karyawan, mengadakan sesi pengetahuan dan pelatihan online yang interaktif, menyediakan ruang khusus untuk karyawan berbagi ide dan apresiasi, serta penggunaan gamifikasi, misalnya budget atau reward bagi karyawan aktif berpartisipasi. Selanjutnya, pada bab kelima ada anggaran dan penutup, yang dimana terdapat estimasi biaya komunikasi internal digital yang diantaranya lisensi platform komunikasi, biaya pelatihan dan sosialisasi, pembuatan konten multimedia, mengadakan event virtual dan hadiah, serta monitoring dan evaluasi, sehingga total anggaran tersebut mencapai 60 juta per tahun. Itu merupakan estimasi biaya program komunikasi internal digital ya. Yang terakhir ada penutup, yang dimana perencanaan program komunikasi internal yang mengintegrasikan teknologi digital menjadi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan karyawan di era modern. Dengan strategi yang terencana dan pelaksanaan yang konsisten, perusahaan dapat membangun lingkungan kerja yang lebih komunikatif, transparan, dan produktif. Dan yang terakhir, program ini juga membuka peluang bagi karyawan untuk lebih merasa dihargai dan berkontribusi aktif dalam perkembangan perusahaan. Evaluasi berkala menjadi kunci agar program terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan teknologi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.